Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Febri Rahmandika Erlangga. Saya dari kelas 2D4 Elektronika A dengan NRP 11110191030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang verifikasi peramalan metode sesional. Sebelum kita beralih ke yang lebih dalam, marilah kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi ramalan. Ramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi apa terjadinya saat masa depan. Yang kedua, peramalan adalah tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Yang ketiga, proses peramalan dilakukan pada level agregat atau part family bila data yang dimiliki adalah data item, maka perlu dilakukan agregasi terlebih dahulu. Yang keempat, metode dalam peramalan di sini disebutkan ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, terminologi dalam peramalan, yaitu periode, horizon, lead time, fitting error, forecast error, data, dan hasil ramalan. Dan di sini ialah penggunaan dari ramalan. Biasanya ramalan digunakan dalam beberapa situasi. Di sini yang pertama ialah kegunaan ramalan dalam akuntansi, yaitu untuk memperkirakan biaya atau keuntungan. Yang kedua, penggunaan ramalan dalam keuangan, yaitu berguna untuk mencari arus kas dan pendanaan. Yang ketiga, penggunaan ramalan dalam sumber daya manusia, biasanya digunakan untuk penerimaan pegawai atau training pegawai baru. Yang keempat, penggunaan ramalan untuk pemasaran, biasanya digunakan untuk menetapkan harga promosi suatu produk dan strategi. Strategi ini dimaksud ialah strategi marketing dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan ramalan untuk SIM, biasanya digunakan untuk TI atau SI sistem dan layanan-layanan operasional lainnya. Dan di sini penggunaan ramalan untuk operasional biasanya digunakan untuk membuat jadwal MRP dan beban kerja. Dan yang terakhir, penggunaan ramalan untuk desain produk atau jasa biasanya digunakan untuk membuat produk baru dan jasa yang dibutuhkan di masa mendatang. Ramalan tersebut juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah ciri-ciri ramalan beranggapan sistem kasual masa lalu sama dengan
lebih masa depan. Ramalan jarang sempurna oleh karena tingkat keacakan. Karena yang namanya ramalan tidak pernah 100% akan seperti yang kita ramal. Karena tingkat keacakan yang ada dalam sebuah ramalan. Yang ketiga, ramalan lebih akurat untuk grup daripada individu. Yang terakhir, tingkat akurasi ramalan menurun sejalan dengan meningkatnya cakrawala waktu. Dalam pembentukan ramalan yang baik, pasti memiliki unsur-unsur yang menunjang ramalan tersebut. Dan di sini ialah beberapa unsur-unsur yang menunjang ramalan agar menjadi ramalan yang baik. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, handal. Yang ketiga, akurat. Yang keempat, berarti. Yang kelima, tertulis. Dan yang terakhir ialah mudah digunakan. Dan di sini ialah langkah-langkah proses peramalan agar menjadi ramalan yang baik. 1. Tetapkan maksud atau tujuan dari ramalan yang mau kita ramal. Yang kedua, tetapkan batas waktu. Yang ketiga, pilih teknik ramalan. Yang keempat, dapatkan, bersihkan, dan analisa data yang telah kita dapat. Yang kelima, lakukanlah peramalan tersebut. Yang keenam, monitor dari ramalan. Dan di sini ialah jenis-jenis ramalan. Yang pertama, pendapat ialah menggunakan masukan secara subjektif. Yang kedua, serial waktu ialah menggunakan data historis dan mengasumsikan masa depan akan sama dengan masa lalu. Yang ketiga ialah model asosiatif. Dalam bahasa Inggris bisa disebut associative model. Ialah menggunakan variabel-variabel untuk meramalkan masa depan. Langkah-langkah peramalan. Di sini merupakan langkah-langkah peramalan secara detail. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan. Yang kedua, plot data atau part family masa lalu. Yang ketiga, pilih metode-metode yang paling memenuhi tujuan peramalan dan sesuai dengan plot data. Yang keempat, hitung parameter fungsi peramalan untuk masing-masing metode. Yang kelima, hitung fitting error untuk semua metode yang dicoba. Yang keenam, pilih metode yang terbaik, yaitu metode yang memberikan error paling kecil. Yang ketujuh, ramalkan permintaan untuk periode mendatang. Dan yang terakhir ialah lakukan verifikasi peramalan. Bisa saya simpulkan, langkah-langkah peramalan ialah: yang pertama, kita definisikan tujuan peramalan tersebut yang mau kita ramal. Ketika sudah memiliki definisi atau tujuan, kita pilih metode-metode yang paling memenuhi tujuan peramalan dan menghitung parameter fungsi peramalan. Dan kita pilih metode yang memberikan error paling kecil, karena itulah metode yang terbaik. Dan yang terakhir, melakukan verifikasi peramalan.
Proses peramalan. Peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan yang akan datang melalui pengujian keadaan masa lalu. Esensi peramalan adalah perkiraan peristiwa masa yang akan datang atas dasar pola-pola di waktu yang lalu. Penentuan tujuan, yaitu menentukan estimasi yang diinginkan. Hal ini tergantung dari informasi dari para manajer. Pengembangan model merupakan kerangka analitis yang apabila dimasukkan input data, maka menghasilkan estimasi di waktu mendatang. Dan di sini saya menerangkan tentang verifikasi metode seasonal. Di metode seasonal sendiri, demand meningkat karena pengaruh tertentu atau berdasarkan waktu. Nilai atau harga faktor seasonal antar 0 dan 1. Formulasi peramalan pada tahun ke I ialah D per I sama dengan A tambah BT. Keterangan D per I sama dengan peramalan untuk saat ke I. Istilahnya, D per I itu menggambarkan tentang peramalan saat ke I. Ketika D per 1 berarti peramalan untuk saat ke 1. Dan T sama dengan periode waktu, bulan, minggu, dan lain-lain. Bisa disebut hari, tahun. Formulasi peramalan seasonal SF dalam kurung I sama dengan dalam kurung SI kali dalam kurung D per T. Dan ini ialah contoh metode seasonal. Di sana terdapat demand kali 1000 dengan tahun 1992, 1993, 1994, dan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, dan total. Untuk perhitungan faktor bawah bisa dilihat pada gambar tersebut. SI sama dengan D1 garis miring, S2 sama dengan tersebut S3 dan S4. Dan terakhir ialah catatan. Peramalan merupakan tahapan awal dalam perencanaan sistem operasi produksi. Yang kedua, model yang paling tepat harus dipilih dalam melakukan peramalan. Yang ketiga, model yang dipilih dapat dibandingkan dengan model yang lain dengan menggunakan kriteria minimum average sum of square error. Yang terakhir, distribusi forecast error harus dimonitor. Jika terjadi bias, maka model yang digunakan tidaklah tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya kalau ada salah tutur kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febri Rahmanika Erlangga dari kelas 2D4 Elektronika A, NRP 110191030. Izin mengundurkan diri dari presentasi. Terima kasih.